Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hairudin, guru UPTD SD Negeri 71 Kota Parepare. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, perangkat mobile, dan perangkat lunak pendidikan telah mengubah cara orang berinteraksi, mengakses informasi, dan belajar. Hal tersebut sejalan dengan pengembangan situs mandiri yang digagas oleh Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan kapasitas literasi digital guru. Situs mandiri ini berupa situs pribadi yang dimiliki setiap guru, di mana di dalamnya terdapat materi pembelajaran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun sangat disayangkan pengembangannya sementara ini hanya untuk guru pada jenjang SMA sederajat. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi saya pribadi sebagai guru pada jenjang sekolah dasar untuk membuktikan bahwa penerapan situs mandiri dapat dilakukan untuk semua jenjang, khususnya jenjang sekolah dasar. Untuk itu saya mencoba merancang praktik pembelajaran dengan menggunakan situs mandiri sederhana untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik cerita. Pembelajaran ini menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka atau blended learning. Selain itu, melalui pembelajaran ini, siswa juga diharapkan dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila, utamanya pada dimensi pertama, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dimensi keempat, yakni mandiri. Dalam proses pembelajaran ini, saya juga memfasilitasi perbedaan gaya belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi konten. Praktik pembelajaran ini saya beri judul penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran melalui situs mandiri. Hal pertama yang saya lakukan adalah mensosialisasikan situs mandiri ini kepada rekan-rekan guru di sekolah agar nantinya mereka dapat memberikan masukan saat perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi proses pembelajaran yang saya rancang. Untuk mematangkan konsep, saya berdiskusi dengan rekan sejawat dalam menyusun rencana pembelajaran dan menentukan media yang tepat digunakan yang tentunya dapat mengakomodir kebutuhan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Pada proses ini, yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan bahan media atau konten utama dalam situs mandiri, yaitu cerita yang di dalamnya terkandung nilai profil pelajar Pancasila. Setelah menemukan cerita yang tepat, selanjutnya cerita tersebut saya sadur menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan sehari-harinya oleh siswa. Setelah cerita disadur, langkah berikutnya adalah menyajikan cerita tersebut dalam bentuk media atau konten. Dalam penyajian media, saya mencoba membangun karakter utama dalam cerita tersebut menggunakan nama khas untuk anak laki-laki dalam suku Bugis, yaitu Aco. Selanjutnya, media atau konten cerita tersebut kemudian saya sajikan melalui situs mandiri. Untuk mengakses situs mandiri ini, setiap siswa perlu login menggunakan NISN masing-masing. Hal ini bertujuan agar siswa merasa memiliki privilege tersendiri yang bisa mereka banggakan. Setelah login, siswa akan diarahkan ke halaman awal yang berisi pengantar atau petunjuk tentang apa yang akan mereka lakukan. Pada halaman tersebut terdapat 3 tombol untuk mengakses konten cerita, yaitu video untuk siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual, teks bergambar untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, dan audio untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Setelah media dan situs mandiri rampung, selanjutnya diadakan uji coba dan perbaikan. Uji coba dilakukan untuk menguji kelayakan, terutama dari segi penulisan cerita, kemudahan akses untuk berbagai perangkat, dan kebahasaan.
Dalam segi penulisan, dilakukan review oleh rekan sejawat untuk memeriksa apakah ada penggunaan tanda baca dan pengetikan yang salah. Uji kemudahan akses dilakukan oleh beberapa siswa dari kelas lain dengan menggunakan berbagai tipe perangkat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah situs mandiri ini dapat diakses menggunakan berbagai jenis perangkat. Sedangkan untuk uji coba kebahasaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami isi konten dengan gaya bahasa yang disajikan. Dari hasil uji coba ditemukan beberapa kesalahan penulisan dan masalah tampilan pada beberapa perangkat. Berdasarkan temuan tersebut, saya kemudian melakukan perbaikan penulisan dan melakukan perbaikan layout pada halaman situs mandiri. Pada kegiatan pembelajaran tatap muka, saya memulai dengan memberikan informasi terkait unsur-unsur intrinsik cerita. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman, siswa ditugaskan mengerjakan latihan melalui membaca sebuah cerita, kemudian mereka menentukan unsur intrinsiknya dengan menuliskan pada lembar kerja yang sudah disiapkan. Setelah siswa menyelesaikan latihan, saya kemudian memeriksa dan memberi umpan balik dari pekerjaan siswa. Bagian ini sangat penting untuk memastikan setiap siswa sudah mampu menentukan unsur intrinsik dalam cerita. Untuk siswa yang jawabannya belum tepat, diberikan pendampingan khusus. Sedangkan bagi siswa yang sudah dianggap paham, diminta untuk membimbing temannya. Di bagian akhir pembelajaran, saya memberikan informasi dan penjelasan terkait tugas yang akan dikerjakan siswa secara online di rumah, serta bagaimana cara mengakses situs mandiri. Link situs mandiri kemudian dikirim melalui grup WhatsApp. Tugas siswa di rumah adalah menyimak cerita pada situs mandiri, kemudian mengisi lembar kerja. Selain unsur intrinsik, pada lembar kerja tersebut, siswa juga diminta menuliskan sikap atau perilaku yang bisa mereka lakukan atau tiru sesuai dengan amanat yang mereka dapatkan dari cerita tersebut. Pada pertemuan selanjutnya, siswa ditugaskan untuk membacakan hasil pekerjaan yang ditulis pada lembar kerja. Setiap siswa secara bergantian membacakan tugasnya dan siswa lain memberikan tanggapan. Pada akhir kegiatan, saya memberikan penguatan utamanya terkait nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Setelah seluruh proses pembelajaran rampung, saya juga melakukan refleksi dengan meminta tanggapan dari siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan upaya perbaikan yang bisa dilakukan untuk pembelajaran berikutnya. Saya akan menyampaikan pengalaman saya belajar dengan situs mandiri. Pengalaman saya senang karena bahasa yang dipakai bahasa sehari-hari, jadi gampang dimengerti. Saya senang belajar online di situs mandiri karena saya dapat memahami isi cerita Acok dan Biji Bunga. Saya senang belajar online melalui situs mandiri karena saya dapat menyimak cerita melalui video dan cerita bergambar. Metode pembelajaran blended learning dengan menggunakan situs mandiri saya rasa cukup efektif memberikan ruang belajar yang lebih luas kepada siswa. Pembelajaran dengan situs mandiri memberikan pilihan pembelajaran baru bagi guru-guru di sekolah kami, utamanya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Teknologi dalam pembelajaran memang sudah menjadi keharusan pada era modern saat ini. Demikian juga penguatan profil pelajar Pancasila memang perlu ditanamkan dalam setiap pembelajaran. Melalui praktik baik ini, saya juga berharap dapat membuktikan bahwa konsep situs mandiri dapat diterapkan pada jenjang sekolah dasar, sehingga nantinya akan lebih banyak lagi rekan-rekan guru yang membangun situs mandiri dengan berbagai konten-konten inovatif.